Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Masjid Darussalam Mandalay. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah yang bersama Ustadz Hasan Albana. Selamat siang Ustadz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dengan program dari Masjid Darussalam, setiap selesai sholat Jumat kita selalu akan membuat atau melaksanakan program yaitu Tanya Ustadz. Jadi Ustadz, ini sudah beberapa kali kita mulai dari kemarin terkait dengan pembangunan. Nah, jadi dengan berjalannya waktu kita punya ini, jadi ada beberapa jamaah nih atau jamaah yang bertanya nih Ustadz. Ya. Ini kan awalnya dulu nih musola Ustadz. Awalnya dulu musola, terus dibangun, dan dalam proses pembangunan itu otomatis bahan-bahan atau benda-benda yang sudah diinfakkan itu apakah masih mengalir amal jariahnya. Jadi kan hal ini kan menjadikan ketakutan ini, ketakutan buat jamaah. Wah, nanti segala sesuatu yang sudah aku infakkan ke musola yang dulu terus dibangun berubah, terus aku nggak dapat lagi amal jariah yang selama ini. Nah, yang katanya amal jariah itu terus berkelanjutan itu Ustaz. Nah, jadi mohon pencerahannya Ustaz, biar jamaah kita atau khususnya kami nih dari pengurus Masjid Darussalam bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat lah ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah tadi. Terima kasih Ustaz, silakan mohon dijawab. Semoga jawaban ini tadi bisa menambah ilmu kita semuanya. Terima kasih. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya sesuai yang ditanyakan oleh para jamaah, ini tidak lagi yang kita bilang pertanyaan ini ada pada zaman kita, tetapi di zaman dulu sepeninggal Nabi Muhammad SAW itu sudah pernah ditanyakan. Kepada siapa dia? Beliaulah sahabat Rasulullah yang mulia yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika diangkat Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian habis masa periode khalifah Abu Bakar, diangkat lagi yang kedua Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, habis masa periode beliau, yang ketiga baru Sayyidina Utsman Ibnu Affan radhiyallahu an. Dan ternyata Masjid Nabawi itu, Masjid Rasulullah itu yang ada di Madinatul Munawwarah, ya, yaitu kondisinya sampai pada zaman Khalifah Utsman bin Affan masih sama, di mana bangunan Masjid Nabawi itu sendiri masih tiangnya batang kurma, kemudian temboknya itu tanah yang dikeringkan, kemudian ditempelkan, kering dia, itulah jadi temboknya. Jadi ketika masa Utsman bin Affan radhiyallahu an menjabat sebagai presiden, menjabat sebagai khalifah, tentu beliau memberikan satu putusan supaya ini Masjid Rasul ini, Masjid Nabawi ini kita pugar, kita ganti, kita percantik, kita lebarkan, kita bagusi. Tentu timbullah pertanyaan yang disampaikan tadi. Bagaimana ini wahai khalifah? Ini banyak orang yang beramal di sini. Si A sekian batang pohon kurma, si B dia ngaduk-ngaduk tanahnya dulu, si C pakai tenaga dulu, si D begitu ditanya. Bagaimana jadinya amal orang-orang yang sudah berbuat di sini, sementara ini nanti dipugar habislah amal orang itu. Makanya dijawabnya lah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwasanya kata Nabi, siapa saja yang membangun di muka bumi Allah ini masjid, niscaya dia sudah dibangunkan di surga berupa istana, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika itu tidak ada lagi berselisih pendapat tentang kehilangan amal karena dibuang barang yang lama, bangunan yang lama dibuat bangun yang baru, musola yang lama diganti dengan masjid, tiang yang lapuk diganti tiang yang baru. Tidak ada selagi itu manfaatnya tidak
bertentangan dengan syariat Islam. Sama halayaknya dengan Utsman bin Affan memerintahkan mengganti, merubah, merenovasi Masjid Nabawi menjadi masjid yang indah dan megah. Kemudian kita terkait di masjid sini, saya berharap melalui live ini sendiri menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat yang berada di tempat kita ataupun yang di luar yang mendengar di sana, tidak ada rasa syak lagi, keraguan di dalam bahwa saya yakin dan percayalah ketika Anda memberikan infak sedekahnya, wakafnya terbaik selama ini untuk tiang, untuk atap, untuk keramik, untuk apapun bentuknya, ketika dia sudah diganti, ternyata Allah sudah ganti langsung otomatis, ya, di surga sudah dibangun. Gitu dia. Dan tentunya kembalilah hendaknya memotivasi, karena dia mau diganti dengan yang sifatnya lebih indah, lebih megah, lebih kokoh, lebih kuat, lebih besar, lebih cantik. Siapkan jugalah infak yang terbaik, sehingga amal tadi tidak hanya berhenti pada amal sedekah infak wakaf yang lama saja, tapi ada yang baru untuk penambahan istana-istana kita di surga. Mudah-mudahan yang lampau itu istananya baru satu tingkat, dengan infak yang baru ini berubah istana dijadikan oleh Allah 2 tingkat nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian saja untuk menghilangkan gundah gulana di tengah-tengah jamaah tentang perubahan bagaimana antara amal yang lama dengan amal yang baru, proyek yang lama dan proyek baru, semuanya tentu tidak dangkal di sisi Allah. Pahala itu tetap tersimpan, tetap mengalir di sisi Allah. Demikian, yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu, yang tidak faham itulah diri kita sebagai manusia biasa. Allahumma shallallahu mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, clear. Tidak ada keraguan lagi buat jamaah untuk terus berinfak di Masjid Darussalam. Ayo sama-sama kita bangun, sama-sama kita percantik masjid kita. Semoga sebelum Ramadan nanti masjid ini sudah bagus. Amin ya Allah. Salam dari Masjid Darussalam. Terima kasih Ustadz, terima kasih DKM Bapak Wahyu, terima kasih pembina kita Bapak Supriyadi, dan terima kasih kepada jamaah yang sudah menginfakkan hartanya di Masjid Darussalam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.